secara yuridis memang benar bahwa hak mencalonkan seseorang menjadi capres atau cawapres itu adalah hak mutlak dari partai menurut undang-undang yang ada. Kami semua tidak menggugat hal ini, tapi jangan salah bahwa yang bisa menjadikan calon dari partai untuk menjadi presiden itu adalah kekuatan rakyat atau relawan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Said Abdullah, salah satu elit atau pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, mengatakan bahwa relawan-relawan Ganjar yang mendukung Ganjar Pranowo, maksud saya, jangan menyerang partai. Entah kenapa saya tertarik mengomentari komentar dari Said Abdullah dan saya menyatakan setuju. Tapi mungkin Mas Said Abdullah juga harus menambahkan, bukan hanya orang-orang atau kelompok-kelompok relawan Ganjar yang menyerang PDIP, tapi orang-orang PDIP termasuk anggota DPR dari PDIP, pimpinan PDIP, jangan juga menyerang kelompok relawan. Saya selalu mengatakan secara yuridis memang benar bahwa hak mencalonkan seseorang menjadi capres atau cawapres itu adalah hak mutlak dari partai menurut undang-undang yang ada. Kami semua tidak menggugat hal ini, tapi jangan salah bahwa yang bisa menjadikan calon dari partai untuk menjadi presiden itu adalah kekuatan rakyat atau relawan. Kalau melihat fenomena hal ini, sahabat Indonesia, tidak ada pilihan lain bahwa partai maupun kelompok relawan siapapun itu harus membangun kolaborasi dan sinergi. Kalau menurut saya justru elit-elit partai yang berduit, yang mempunyai akses untuk mendapatkan dana, yang mendapatkan akses untuk mengumpulkan orang, harusnya mereka berinisiatif merangkul kelompok-kelompok relawan ini. Jangan dimusuhi. Saya mengingatkan kepada Pak Said Abdullah, dulu ada anggota DPR dari fraksi PDIP yang gigih menyerang kelompok relawan. Dianggap kelompok relawan ini cemen, gak punya uang. Jangan salah Pak. Kelompok relawan ini dibangun atas nama kepentingan bersama untuk menjaga Indonesia. Dan ini bukan main-main, bukan hanya rakyat biasa. Banyak juga orang berduit, orang yang mempunyai usaha yang besar, orang yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap NKRI, menyumbang secara sukarela. Dan ini bukan politik uang, tapi benar-benar politik untuk menjaga Indonesia. Jadi teman-teman partai tidak bisa mengecilkan peranan relawan. Saya harus ingatkan kepada teman-teman di partai bahwa fenomena bangkitnya kelompok-kelompok relawan itu mulai tahun 2014 saat Pak Jokowi dicalonkan menjadi capres dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan dan beberapa kelompok yang lain. Dan waktu itu secara faktual harus diakui peranan organisasi relawan, baik relawan organik maupun relawan akademis, itu gigih menjadikan seorang Jokowi menjadi presiden. Dan ini juga berulang pada saat pemilu atau pilpres tahun 2019 yang lalu. Artinya kekuatan relawan tidak bisa dinafikan. Dan para relawan pun juga harus tahu diri bahwa hak yuridis untuk mencalonkan
seseorang menjadi capres atau cawapres memang ada di tangan partai. Kalau dua pihak ini saling mengerti, seharusnya dua belah pihak menyikapi dengan lebih bijak. Seperti saran Pak Said Abdullah, tidak boleh saling menyerang, saya setuju. Tapi harus kedua belah pihak. Elit partai pun juga jangan menyerang organisasi relawan. Dan organisasi relawan pun juga harus mendukung dan menciptakan kondisi yang sangat baik atau kondusif bagi partai sehingga partai sesegera mungkin memunculkan calonnya. Nah, ini khusus PDIP. Kehati-hatian Ibu Megawati Soekarno Putri itu kita hargai. Beliau seorang politisi yang besar, politisi yang mempunyai rekam jejak panjang, politisi yang mempunyai asam garam yang luar biasa, yang belum tertandingi dengan politisi manapun yang saat ini ada, tapi waktu pun harus diperhitungkan. Jangan sampai terlalu terlambat, yang terjadi kesempatan itu lewat. Saya ingin mencontohkan pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Waktu itu begitu lamanya PDIP mencalonkan Basuki Cahayapurnama menjadi calon gubernur, begitu terlambat yang terjadi sebelum-sebelumnya beberapa kelompok-kelompok di PDIP sendiri seperti Bambang DH dan kelompok-kelompok yang lain itu justru menyerang Ahok lebih dulu. Mereka meneriakkan nyanyian anti Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Nah, pada saat partai akhirnya mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang terjadi soliditas partai tidak sesolid yang kita bayangkan. Meskipun tetap yang bergerak mesinnya adalah mesin relawan, itu sejatinya. Jadi sahabat Indonesia, saya ingin memberikan sentuhan kepada semuanya, termasuk kepada partai-partai, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pemenang pemilu, dan pada kelompok-kelompok relawan yang mendukung calon atau kader dari PDIP. Marilah kita membangun sinergi dan kolaborasi sehingga partai itu tenang dan kita akan mendukung calon yang seperti yang kita harapkan. Di sisi lain, partai pun juga harus memperhitungkan bahwa mereka juga memerlukan kekuatan relawan untuk menjadikan calonnya menjadi presiden. Artinya elit-elit partai juga harus mempertimbangkan waktu dan momentum. Jangan waktu dan momentum terbuang percuma dan akhirnya kita sia-sia belaka berjuang. Semakin lambat waktunya, semakin susah para relawan untuk memperjuangkan agar calon ini jadi. Dan calonnya pun juga pasti malu-malu juga. Dia terikat dengan kode etik partainya, peraturan partainya, tapi dukungan masyarakat begitu besar, dia tidak bergerak apa-apa. Sedangkan calon yang lain yang sudah dideklarasikan oleh partai yang lain sudah bebas berkeliling Indonesia. Ini juga harus diperhitungkan oleh elit-elit partai, khususnya PDIP. Dan sekali lagi, sahabat Indonesia, mari kita membangun sinergi dan kolaborasi antara relawan dan partai, sehingga tujuan kita untuk menjaga Indonesia ini benar-benar bisa kita wujudkan. Tantangan 2024 jauh lebih berat dibandingkan tahun 2014-2019. Pada waktu itu kita mempunyai calon yang sangat kuat, yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Sekarang kita belum mempunyai pemimpin sekaliber Presiden Jokowi. Artinya effort kita atau usaha kita akan jauh lebih besar. Untuk itu semua pihak harus menyadari hal ini dan membangun segera aliansi, sinergi dan kolaborasi. Tapi satu hal lagi yang penting saya sampaikan, sahabat Indonesia, untuk para elit-elit partai, tolong jangan bermain-main dengan waktu dan momentum. Jangan sampai momentum yang indah, momentum yang baik, waktu yang ada ini terbuang sia-sia karena begitu terlambatnya pimpinan partai untuk mendeklarasikan calon yang inline dengan harapan masyarakat
dan inline dengan keinginan masyarakat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sesegera mungkin partai, terutama PDIP, memunculkan calonnya, dan itu kalau senafas inline dengan harapan masyarakat atau pilihan masyarakat atau dukungan masyarakat yang sekarang ada, masyarakat melalui kelompok relawan akan gerak cepat, gercep untuk melakukan pengkondisian agar calon itu bisa terpilih menjadi presiden 2024-2029. Itu saja yang ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi S. Kamri.